Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Renungan harian hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tertulis dari 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Jauh sebelumnya Musa dan kawan-kawannya sudah memberikan petunjuk kepada bangsa Israel tentang aliran-aliran kepercayaan tertentu. Karena salah satu karakteristik bangsa itu adalah sangat gampang berubah, pindah kepercayaan istilahnya. Pindah apa yang disembah, sehingga diajarkan kepada mereka monoteisme, yaitu hanya ada satu Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sementara sesuai dengan kepentingan tertentu, mereka paling sering menyembah ilah-ilah lain. Mereka paling sering masuk ke aliran politeisme, menyembah banyak Allah. Sehingga diingatkan mereka di sini melalui Samuel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkan para allah asing, katanya. Salah satu tanda keyakinan adalah menyatakan diri dengan meterai iman, menyembah hanya satu Allah. Dikatakan di sini berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ternyata sebelumnya, walaupun mereka mendengar petunjuk Musa, mereka hanya berbalik secara pikiran. Bukan berbalik dengan sepenuh hati. Sehingga kalau mereka berbalik secara pikiran, maka keallahan mereka dibatasi oleh pikiran mereka masing-masing. Dibatasi oleh apa yang ada dalam kepentingannya. Sehingga bangsa itu morat-marit, sering berpindah-pindah agama atau berpindah-pindah kepercayaan. Maka Samuel menekankan beragama bukan dengan segenap pikiran, tetapi menyembah Tuhan dengan segenap hati. Hanya hati yang dapat dipercaya dalam sistem percaya kepada Tuhan. Tidak bisa ada jaminan tentang di luar daripada hati kita. Bertuhan, bergereja, beragama, berkeyakinan adalah dengan segenap hati kita. Jadi sangat dipertanyakan orang beragama secara pikiran. Itu sebabnya yang mengelilingi pikiran kita, katakanlah dulu untuk sementara, adalah pengetahuan kita, adalah ilmu kita, dan lain sebagainya. Itu sebabnya bukan melulu orang yang berilmu sukses beragama, sukses bertuhan. Tetapi orang yang punya hati, sukses dia menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dengan segenap hati, jauhkan para allah asing.
dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dikatakan di sini, beribadalah dengan hatimu kepadanya, maka ia melepaskan kamu dari musuh, yaitu orang Filistin. Jadi hati kita, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menentukan kehidupan kita. Kenapa hati kita menentukan kehidupan kita? Karena Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, bukan di dalam pikiran kita. Karena Tuhan tahu, atau Rasul Paulus tahu, tidak pernah Roh Kudus berbicara dalam pikiran. Karena tidak ada jaminan kalau kita mengandalkan pikiran kita, kita mengandalkan pengetahuan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan hati, maka suara Roh Kudus tetap berbicara di dalam hati kita. Itu sebabnya beribadalah dengan hatimu. Jangan beribadah dengan pikiran. Jangan beribadah dengan pengetahuan. Karena disitulah kehidupan yang nyata dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Apalagi tentang perbuatan Tuhan, hanya hati yang dapat menerjemahkannya. Maka berikanlah hatimu kepada Tuhan, beribadalah kepada Tuhan, puji dan sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka apa yang diperbuat Allah dalam hidup kita ini, jangankan mengalahkan musuh saja, hidup kita ini akan lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami. Di dalam Yesus Kristus kami mendengar renungan hari Sabtu ini, mengingatkan bangsa Israel agar tetap beribadah dengan hati, agar tetap memiliki keyakinan dengan sepenuh hati, bukan dengan pikiran atau yang sejenisnya. Kami hanya dapat menyembah Tuhan dengan hati kami. Karena sesungguhnya Allah, Roh-Mu berbicara di dalam hati orang percaya, bukan di dalam pikirannya. Karena sering pikiran manusia yang membuat dia kacau balau.